Pemirsa, terima kasih Anda masih tetap bersama Beranda Nusantara. Kita langsung ke informasi berikutnya. Calon haji tertua Indonesia tahun ini tercatat berusia 119 tahun atas nama Harun Senar Muhammad asal Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Perjuangannya mulai mendaftar hingga melunasi biaya, hingga bisa berangkat ke Tanah Suci membuat Gubernur Khofifah Indar Parawansa tertarik dan memohon doa darinya. Inilah Harun Senar Muhammad, warga Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, yang tercatat sebagai calon haji tertua di Indonesia pada musim haji tahun 2023. Di usianya yang menginjak 119 tahun, kakek 6 anak dan 6 cucu tersebut masih tetap sehat dengan kondisi fisik seperti pria berusia 60 tahunan. Dengan penglihatan yang masih baik dan mampu membaca Al-Quran tanpa kacamata, serta mampu berjalan tanpa harus dibantu alat, walaupun pendengarannya sudah mulai berkurang. Perjuangan pria yang hanya mengenyam pendidikan hingga kelas 3 sekolah dasar di era penjajahan Jepang itu memang tidak mudah, hingga berkesempatan pergi ke Tanah Suci di tahun ini. Bermula saat mendaftar haji sebesar 29 juta rupiah pada tahun 2017, dengan uang dari hasil menjual tanahnya senilai 80 juta rupiah. Sementara untuk melunasi kekurangan biaya haji, dia harus menjual 2 ekor sapi betina miliknya. Hal itu membuat Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa tertarik. Mantan Menteri Sosial tersebut secara khusus meminta Harun untuk mendoakan masyarakat Indonesia, khususnya jamaah calon haji asal Jatim. Tim kesehatan sendiri mendata semua hasil cek kesehatan Harun terkonfirmasi dalam keadaan baik. Tidak ada rekomendasi obat-obatan khusus yang harus dibawa, kecuali vitamin C dan istirahat yang cukup. Kabarnya kayak gini saya harapin di teruk ganjaran pada apakah nyari akan narokon selama banyak apa yang terpenting di tanah itu anak cuma 6 banyak apa ada kalau hasil seberangkat beri kesempatan orang-orang lansia itu untuk istirahat cukup, nutrisi cukup, cairan cukup, dan istirahat cukup. Itu kira-kira pesan terbaik yang kita bisa berikan ke haji, terutama yang lansia. Harun direncanakan akan berangkat didampingi seorang keponakannya yang berusia 63 tahun. Mereka tergabung dalam kelompok terbang 6 embarkasi Surabaya yang dijadwalkan akan berangkat pada 25 Mei malam. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hanif Nasrullah, Vicky Arfani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Kedatangan jamaah calon haji Indonesia disambut meriah di Bandara Amir Mohammed bin Abdul Aziz, Madinah. Penyambutan ini dihadiri oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Arab Saudi, Abdul Aziz Ahmad bersama jajarannya dan Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Arab Saudi, Subhan Khalid. Alunan selawat mengiringi kedatangan jamaah haji Indonesia di Hotel Abraj Taba Madinah, Arab Saudi, Rabu 24 Mei. Sebanyak 360 peserta calon haji dari Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, dari embarkasi Solo Jogja atau SOJ1 ini tiba pada Rabu siang waktu setempat. Mereka adalah bagian dari 6.383 peserta calon haji dari Indonesia yang terbagi dalam 16 kloter dari 8 embarkasi dan tiba secara bertahap pada hari pertama kedatangan di Bandara Madinah. Kepala Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH, Zainal Mutakin, mengapresiasi sambutan dari pihak hotel kepada jamaah calon haji Indonesia. Alhamdulillah mereka tiba dengan selamat di Hotel Madinah Munawwarah ini, dan kita juga melihat begitu luar biasa antusias respon dari majmuah atau juga dari para pemilik hotel dengan penyambutan yang sangat antusias dan luar biasa
ada pemberian Al-Quran, ada pemberian sajadah, bunga, dan juga halawah atau juga manisan-manisan, makanan manisan dari negara Saudi Arabia ini. Dari total 360 peserta calon haji asal Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah tersebut, 120 diantaranya adalah lansia yang berusia 65 tahun ke atas. Dari Madinah, Arab Saudi, Nur Istibsaroh, Kantor Berita Antara, mewartakan. Puluhan biksu dari berbagai negara di Asia Tenggara yang sedang menjalankan ritual tudong, jalan kaki ribuan kilometer selama berbulan-bulan, tiba di Pekalongan, Jawa Tengah. Warga setempat menyambut para biksu secara antusias, yang disebut Wali Kota Pekalongan Afzan Arslan Junaid sebagai pertanda toleransi. Sebanyak 32 biksu atau bante dari 4 negara yaitu Thailand, Malaysia, Singapura, dan Indonesia yang sedang menjalani tudong. Ritual jalan kaki puluhan kilometer dari Thailand menuju Borobudur tiba di Pekalongan, Jawa Tengah, Kamis 25 Mei. Mereka disambut penuh antusias oleh warga Pekalongan, begitu juga pemuka lintas agama dan jajaran pemerintah daerah setempat. Salah satu biksu asal Indonesia, Bante Kantadamo, terkesan dengan sambutan masyarakat Indonesia yang memberikan dukungan di setiap persinggahan. Kesehatan oke. Hanya butuh pijat. Kalau yang lain, kalau masyarakat Pekalongan sendiri melihat antusias para biksu sepanjang jalan ini bagaimana, Pak? Saya baru melihat wajah-wajah mereka yang dulu wajah tuh seperti kayak gini, murah senyum, ramah tamah segala macam. Pas karena ada sesuatu, muka tuh berubah. Ya sekarang saya melihat wajah mereka seperti wajah yang dulu waktu saya kecil, ramah tamah ke semua orang yang datang. Sementara itu, Wali Kota Pekalongan Afzan Arslan Junaid mengatakan sikap toleransi beragama tak lepas dari peran para ulama termasuk Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Yahya. Kota Pekalongan memberikan kesan bahwa memang masyarakat Kota Pekalongan ini toleransinya sangat luar biasa, tidak memandang suku, ras, agama maupun dari negara manapun. Yang penting adalah kita semua guyup. Nah, ini juga berkat bimbingan dari beliau Habib Lutfi bin Ali bin Yahya. Ini support beliau sangat luar biasa untuk kerukunan umat beragama. Mudah-mudahan ini saatnya beliau ini istirahat dulu. Sebelum tiba di Kota Pekalongan, rombongan biksu singgah di Koramil 10 Wiradesa, Kabupaten Pekalongan untuk beristirahat dan memeriksakan kesehatan. Para biksu menginap di gedung Kanzus Sholawat malam ini dan esok akan kembali melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Batang. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Yusuf Fatoni, Kantor Berita Antara, mewartakan. KAI Komuter pada 1 Juni 2023 akan memberlakukan grafik perjalanan kereta api atau GPK. Pada GPK baru terdapat perubahan dan penyesuaian pada perjalanan kereta api di wilayah 6 Yogyakarta sampai Solo, khususnya pada kereta rel kereta listrik. Tingginya animo masyarakat Yogyakarta dan Solo menggunakan jasa kereta api listrik KRL membuat PT KAI Komuter merasa perlu melakukan penambahan 2 perjalanan di hari libur dan akhir pekan. Penyesuaian perjalanan KRL Yogyakarta Solo ini tertuang pada pemberlakuan grafik perjalanan kereta api atau GPK 2023 yang berlaku mulai bulan Juni mendatang. Di akhir pekan dan hari-hari libur nasional, KRL Yogyakarta Solo ditambah rute perjalanan menjadi 24 perjalanan, bertambah 4 perjalanan dari yang biasanya hanya 20 perjalanan pada hari kerja. Hal ini diungkapkan oleh Vice President Corporate Secretary KAI Komuter Anne Purba saat kunjungan kerja ke stasiun Yogyakarta pada Kamis 25 Mei. Anne menambahkan, rata-rata waktu tempuh akan lebih singkat dan semua perjalanan KRL Yogyakarta Solo berakhir serta kembali berangkat sudah bisa melalui stasiun Palur di Jawa Tengah. Dan perbaikan yang kami lakukan juga di sini adalah mengenai susulan kereta jarak jauh. Yang sebelumnya ada 7 KRL ini disusul oleh jarak jauh.
saat ini tinggal 2, sehingga ini bisa memotong perjalanan dan waktu tempuh 2-5 menit di sampai Palu. Dan ini akan terus kami evaluasi agar KRL ini bisa lebih cepat dari Jogja juga menuju Palu. Mulai bulan Juni nanti, penyesuaian GAPK meliputi pelayanan di 13 stasiun yang awalnya hanya berlaku di 11 stasiun. Komuter lain sebagai transportasi massal yang membawa pengguna dari wilayah penyangga di Yogyakarta dan Solo akan ramai di saat akhir pekan dan hari libur sebagai transportasi penghubung destinasi wisata. Hal ini berbeda dengan komuter lain di ibu kota atau Jabodetabek yang justru selalu penuh pada hari kerja. Dari kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo, Kantor Berita Antara, mewartakan. Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah mengadakan lomba mewarnai yang diikuti siswa dari semua sekolah TK di wilayahnya. Kegiatan ini digelar untuk menumbuhkan kreativitas bakat dan minat anak di dunia seni lukis, serta memilih pemenang untuk berlomba di tingkat nasional. Sebanyak 300 lebih siswa dari semua sekolah taman kanak-kanak di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, antusias mengikuti lomba mewarnai dengan tema bermain layang-layang yang digelar Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia IGTKI PGRI dalam rangka HUT-nya ke-73. Ketua IGTI Temanggung Orbianti Kamis 25 Mei mengatakan, selain untuk memupuk rasa persaudaraan antar anggota IGTKI, kegiatan tersebut bertujuan melatih anak-anak untuk mengembangkan kreativitas, motorik, termasuk sosial emosional. Orbianti menambahkan, tema bermain layang-layang ini sudah ditentukan pihak IGTKI Pusat, sehingga pemenang lomba mewarnai ini akan mewakili Temanggung ke tingkat nasional. Tidak bisa melakukan kegiatan ini, misalkan ada kegiatan lomba ini mewarnai, tapi dimodifikasi dengan kaitannya dengan modifikasi pendidikan, ada mungkin ditambahkan dengan modifikasi anak dengan angka-angka seperti itu, tapi ternyata tidak bisa, karena ini nanti akan dibawa sampai tingkat nasional dan gambarnya seluruh Indonesia itu sama. Bisa ini. Di rumah juga sering mewarnai. Kalau layangan itu diwarnai warna apa, Dik? Warna-warni ya. Wakil Bupati Temanggung Heri Ibnu Wibowo mengapresiasi upaya IGTKI mengembangkan minat dan bakat dalam diri anak melalui lomba mewarnai ini. Mengingat pentingnya wadah untuk menuangkan ragam imajinasi dan kemampuan seni anak, dia mengharapkan semakin banyak kegiatan serupa digelar. Anak untuk mengeluarkan kemampuannya, keterampilannya, ini kan juga mengasah anak-anak untuk di bidang seni. Karena dengan seni ini hidup kita akan lebih indah. Harapan dengan seperti akan menanamkan pada anak-anak kita untuk mempunyai jiwa seni juga. Wakil Bupati juga berpesan kepada para guru TK maupun PAUD agar bisa mendidik siswa dengan ikhlas dan tekun demi membentuk generasi penerus bangsa yang cerdas, kreatif, dan berkarakter Pancasila. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Firman Eko Handi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Beragam cara dilakukan masyarakat guna menyelesaikan persoalan sampah. Di TPA Batam, Kepulauan Riau, sampah plastik diolah menjadi papan yang bernilai ekonomi dan digunakan untuk pembangunan sebuah musola. Beginilah aktivitas pengolahan sampah plastik di tempat pembuangan akhir TPA Punggur, Kota Batam, Kepulauan Riau. Limbah plastik diubah menjadi papan yang dapat digunakan untuk membangun rumah atau bangunan lainnya. Proses pembuatan papan dari sampah plastik ini cukup mudah. Plastik bekas dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian dibersihkan, dimasukkan ke dalam mesin pemanas, dan dicetak sesuai ukuran yang diinginkan. Plastik panas yang sudah dicetak ini selanjutnya dimasukkan ke dalam air untuk menurunkan suhu permukaan papan. Untuk membuat sebilah papan plastik berukuran 2 meter x 20 cm, dibutuhkan bahan dasar sebanyak 15 hingga 17 kg
dengan waktu produksi sekitar 30 menit. Ini kan dipanasi dulu mesinnya kan. Sudah dipanasi, kalau sudah panas baru cetak baloknya masukkan. Selama 30 menit. Mesin dia setengah jam, berarti kalau cetak di 1 jam dia dapat satu batang. Biasa satu hari berapa sih Bang? Bisa menghasilkan berapa? Berapa balok ya? Berapa batang? Kalau balok dia satu hari dapat ya 12 batang. Ya. Rudi menambahkan, ada banyak limbah plastik yang berpotensi untuk dijadikan barang bernilai ekonomi, termasuk papan plastik yang bisa menjadi peluang usaha baru. Dia mengaku, ide membuat papan dari sampah plastik berawal dari banyaknya limbah plastik di TPA Punggur. Selain membantu penyelesaian masalah sampah, papan yang dihasilkan akan digunakan untuk pembangunan musyalah di TPA Punggur. Dari Batam, Kepulauan Riau, Holdan Parlaungan, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup Beranda Nusantara hari ini. Follow dan subscribe semua akun media sosial kami untuk berita-berita lainnya. Saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas hari ini menghanturkan banyak terima kasih atas kebersamaan Anda. Om Santi 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 Om.